Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah nggak butuh kalimat, baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini, andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andai kan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan. Baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pengiran, Isa pengiran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada dua. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1 tambah 1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan tapi gak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadziba atau kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan. Karena kalau kamu lakukan jadi fitnah, Rasulullah pun tidak senang. Karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik. Karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah. Karena dia tidak imam. Soal ngelakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan ki iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Wong imame dadi lakon yo pas iku, mayite dadi lakon pas iku, udah kok guri kan ya sakake kan. Jadi wong kudu mikir karena nanti kalau jadi fitnah haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo? Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Piye-piye gak imam. Ora bolak-balik nyolati jenazah. Kadang ya ono sing fanatik nak wedok iku para gogong gitu kan. Nak lanang iku para sirah ya dekati napa jenenge? Ndak. Apa bunda. Nak sing fanatik iki ngoten. Ono imam jenazah itu wedok. Lah imame iku proses imam kadang kiai sepuh wis ra mikir ngger maju. Ini dicekel di benerno. Nah aku mboten nate kan. Sebab sak karep-karepku. Tapi nek sing imam fanatik tak kok. Kan kadang nek kiai top kan kok diliyo desa kan gak paham. Niki lanang napa wedok. Jalur bah. Ngatur posisi wae dekati napa. Wah, kuda. Nak wedok dekati apa kan? Boleh kan. Lah kan tahu dadi imam lho. Sampai jam mati di salati rukin. Ino tenan yakin saya. Lah sing njaluk ora sepuro ora mesti di sepuro pangeran. Kula niku mun gadah jatah ngimami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat nak mati sing nyolati Gus Bae kula niku wong-wong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Kealasannya dari wong hafal Quran ngalim iso nyafaati kula niku entuk ada. Nate teng pandangan niku wasiat ngoten ora iki sepuh itu kula sing imam gara-gara wasiat. Wasiat elek iki jare wasiat ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa. Nak parah kena ado buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan. Kayak apa susahnya? Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus
nopo terowongan kasus nopo kering. Coba tanyakan yang haji saat itu ada enggak jenazah dekat Sudes? Ada enggak? Sama jawab saja. Enggak ada, di belakang tetap di kamar mayit. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Saya tadi kita butuh ilmunya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Ini ilmu nomor 1 fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya, termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Lalu ulama butuh seneng mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah Nah sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah timbang ilmu. Itu ya jane rodok musibah sajane. Tapi timbang dekne ora pati iso ilmu ya tok ibadah. Mau fatwa melengkar malah ndak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diwiri ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya itu enggak diterima. Ya tapi saya berharap Allah Rahman semoga tetap ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah iku ora imam, ngeling jenazah iku. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang. Karena memang awalnya jenazah tidak imam. Bon selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sahih. Kalau tidak nikah sahih enggak ada apa? Iddah. Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks Nah, ya tadi beda kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tarifnya bi, definisi ini. Maksudnya kayak definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham belum? Lah iya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal mati. Paham ya? Tapi kira usah terus fanatik kula nggih mboten, kula ya iso wae salah. Cuma kemungkinan aku salah mbek kowe ku akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi eling-eling ya, pokoknya kalau suwon ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya sama juga kaget, nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam, tapi apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tengene surat Yasin apa? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil Mashhun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'an. Bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi sinten Nuh. Wa Qur'an ilinga sira Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Sekolah nalikane dawuh sapa Nabi Ibrahim liqaumihi maring kaum Nabi Ibrahim. Dawuh ubudu wa hawattaqu liqaumihi ubudu wa hawattaqu. Butuh nyembah sira kabeh Allah ing Allah wa taqulan wedi sira kabeh ing Allah. Manane wedi Allah khafu tegese wedi sira kabeh iku bawa ing siksane Allah. Iki Imam Suyuti kuwatir wedi Allah, wong wedi ku nak ketemu kan mlayu, misale wedi gerduwo kan mlayu kok gerduwo. Lah iku wedi Allah ora kok terus mlayu saking napa? Allah, manane mlayu saking siksane Allah. Carane piye mlayune liwat melakukan takwa. Jadi justru takut Allah itu malah harus mendekat kepada Allah. Zalikum ta mongkon-mongkon kabeh khairon wa apik lakum kedhi sira kabeh mimma dibanding perkara. Antum kang te sira kabeh ku alih ing atase marupane min ibadatil asnami yaiku nyembah berhala.
In kuntum lawan sira kabeh tak lamuna iku ngerti sira kabeh. Ngerti al khairu min ghairihi saking barang apik min ghairihi saking liyane khair. Manane kaiso bedakno di sing apik di sing elek. Innama ta'buduna mesti te nyembah sira innama ta'buduna. Angin pestine nyembah sira kabeh min dunillah. Kowe nyembah liyane Allah ghairihi awsanan ing pira-pira berhala. Wa takhluquna lan gawe sira kabeh ifkan ing kedustaan utawa barang sing akhire bodoni. Manane takuluna. Tegese ngucap sira kabeh kisban utawa kadiban ing kebohongan. Anal awsana satemene pira-pira berhala iku syuraka iku pira. Syuraka Allah napa syuraka lillah? Lillah ya. Iku syuraka pira-pira mitra lillahi kedue Allah. Innal ladina satemene wong akeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sange saliyane Allah. Manane barang utawa benda sing mbok sembah liyane Allah iku layam dikuna. Iku ora miliki sapa ladina lakum maring sira kabeh rizqon ing rezeki layak diruna. Tegese ora kuwasa kabeh rezeki ento ngreseni sapa kabeh kuming sira kabeh. Fatahu mongko golek sira kabeh indawahi ing sisi Allah atau saking sisi Allah. Kowe goleki ar-rizqa ing rezeki. Manane tatlubu tegese goleki sira kabeh ing rezeki mirusangi Allah. Wa abudu lan nyembah sira kabeh ing Allah. Waskuru lan gelem nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan turjauna den balana sira kabeh. Bon niki masalah tauhid ki kula terangno nggih. Dados wong nyembah liyane Allah niku diistilahno Quran wa takhluquna ifka. Kamu bikin kebohongan, nggih kamu bikin kebohongan. Ngeten nggih dalam ilmu mantek Quran ya. Ilmu mantek itu ilmu logika Quran. Mun sampean saya kita bedheki. 1 tambah 1 kan 2. Nggih mene bener nggih. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2. Hakikat. Tapi kalau 1 ditambah 1 dijawab 5, itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodho atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodho ditakoki 1 tambah 1 piro 5. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak ada. Begitu juga Isa, Yesus, darani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa napa kadziba. Atau istilah ning surat Kahfi kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah nggak butuh kalimat, baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini, andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andaikan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan, baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pengiran, Isa pengiran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada 2. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1 tambah 1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan tapi tidak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadziba atau kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Dan itu ayat Qul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdiul lan ora tahu dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora tahu balik. Jadi barang yang batil itu enggak pernah ada. Baik enggak ada dari awalnya maupun enggak ada secara periode keduanya.
Sama saya kita bedai. 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada. Wa ma yubdiul batil. Barang batil itu enggak pernah bermula. Bermula saja enggak pernah. Enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi enggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Itu disebut napa kaburat kalimatan takhruju min afwah. Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zahaqo, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi kalau jawaban tak Quran, jari sapa barang batil ra ono. Sing daran pangeran telu ya pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak. Tapi barang batil itu tidak pernah ada. Paham ya? Mohon jelas ya. Jadi kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Tahu yang paling terkenal di bawah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pasti barang batil itu bersifat sirna, bersifat tidak ada. Karena memang hakikatnya enggak pernah ada. Tapi yang mengatakan ada banyak karena kesalahan atau karena kebodohan. Menjelas. Mengenai kalau bolak-balik matur, normalnya kabeh wong alim ku yo pinter balaghah, pinter mantek, pinter matematika. Karena Quran itu yo matematikane yo ono macam-macam ya. Semari bodoh terus dadi jimat ya. Maca Yasin kasihate iki, Tabarok kasihate iki. Dadi tobek terus. Nek kula ape tersinggung yo piye ora tersinggung piye. Quran kok kabeh dadi napa? Kasihan. Sembale ekstrem surat Ra'd, nah mati ra mati-mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, itu menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab. Kalau nanti takoki dokter, Gus itu ada orang yang secara teori itu jelas mati kalau nggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau nggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal nggak saya cabut pun 2 hari lagi. Tapi cabut, saya cabut dok, yang penting pokoknya cabut. Tidak saya tanya, saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya cabut. Karena memang Yus. Mulane sampai nak ana wong mati itu sangel mati ini kalau maca surat terus gelem cah yakin. Engko tetap ditulis pangeran. Orang ini lama enggak mati gara-gara Rufin baca Ra'd tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Itu tetap ditulis, pangeran ditulis detail. Mulane kula termasuk kiai sing ra setuju. Nek ana mati angel wis ben angel kono. Gak usah wacana surat napa? Kula lho. Tapi ge kathah sing macakno. Tapi nek kadang sing njaluk anake kurang ae wis wacana suwen. Tapi kowe gawe perjanjian mbek pengen Gusti kula namung maca lho. Tetep terserah jenengan. Dadi tetep ya Allah kula tetep maca tapi terserah jenengan. Tetep lama ya gak apa-apa. Dadi ben gak tersangka napa. Yang paling repot itu masalah medis. Kula niku sampai sekarang tuh bingung nggih. Ada orang ya tadi bertahan kalau lewat oksigen atau lewat infus. Kemudian keluarga tidak kuat secara biaya atau medis mengatakan serono gunane tetap nanti mati. Nyopot itu termasuk pembunuh apa enggak? Ya kalau sebagai orang alim bertakwa isem, ya pokoknya aja copot semisal mati-mati. Karena kita secara fikih masalah kan kalau itu dicopot dan itu secara medis mengawal kematian, penyebab kematian kan ya tetap kita ini. Tapi barang pembunuh rapat copot lah ya. Ya mati wis tua, wis akut, wis komplikasi. Kalau kan kada santri ke dokter kada kalau sing ngaji kulo. Dok rasa takok ngono pokoke penting aja cabut. Itu pernah di Al-Azhar itu jadi perdebatan. Ada mahasiswa itu. Zaman itu belum ada JPS ya, belum ada jaminan kesehatan. Itu kalau meneruskan infusnya itu 1 minggu itu bayarnya sekitar 70 juta. Nelpon ibunya, teman-temannya, ini diteruskan apa enggak? Jadi ibunya enggak usah diteruskan, saya enggak kuat. Tapi ketika para teman-temannya datang ke dokter, itu enggak usah diteruskan, ini pasti mati.
kalau nggak diteruskan. Kalau pasti mati ada yang tanggung jawab. Akhirnya pernah ibu, Bu, kita tidak ingin jadi pembunuh. Jangan tanya lagi ya. Pokoknya coba kas niku. Akhirnya udah delik akhirnya masih sesuai mau dokter itu. Dokternya apa nyabut iku mati, ra dicabut ra ono sing biayai. Akhir kancane dihubungi do delik perkarane wedi. Sing cerita kula niku pelakune mboten. Jadi di antara solusi ku delik maksud kula. Delik. Loh iya misalnya dicopot demi uang kan kamu tetap pembunuh. Takut bayar terus dicopot, kamu tahu akibatnya mati. Yang ngomong ahlinya, dokternya yang ngomong ahli kubro. Cara Mustafa ngalami ngono kan, mbok copot apa bubar wis misal. Copot. Cek drukimu mos kowe ngomong. Oh, roken urip yo penting ngawur. Yo delik wae cara kula nggih. Delik wae. Tapi bareng delik gang 3 hari dikabari wis mati. Penting ra melok-melok. Ya ora takok dokter iku mau mbok copot napa mboten dok. Pokoke sementing delik. Karena memang fikih itu memang seperti itu. Fikih itu penyebab itu dihitung, penyebab itu. Makanya di fikih juga ada hukum begini. Fikih yo lucu kadang. Ana wong begal ning Sahara. Sampeyan delok teng Buhyatul Mustarsidin, ada begal di Sahara di padang pasir. Oh jelas begal. Terkenal misalnya, ma'ruf bukan suudon, terkenal dia begal. Kemudian dia sakit. Kalau dikasih minum 1 gelas dia hidup, kalau dibiarkan mati. Maka yang ngasih minum adalah menanggung dosa kebegalan dia setelah sehat lagi. Karena harusnya dia berakhir dengan mati, tapi menjadi hidup lagi gara-gara dikasih minum. Mulane jare Buyatul Mustarsidin haram besar ngasih minum wong sing nak urip kok marai fasadin fil ardi gawe kerusakan ning bumi. Mulane Sufyan Ats-Tsauri ku tahu ada aparat negara itu terkenal zalim. Saroti itu aparat negara. Ono sing nerjemah polisi, tapi kan mesti polisi sebagai polisi itu. Tapi njen pokoknya aparat negara. Tidak usah terjemah polisi, cek tentara ora usah. Pokoknya saroti. Wae subuh niku terkenal dia tukang pungli, terkenal tukang pungli. Angger urip wis wong wis masalah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ora usah gugah, tapi ini wae salat subuh ora usah gugah. Pengiran dekne ra salat ora apa-apa, tapi nak tangi ngrepotno wong. Sufyan Ats-Tsauri kan masyhur Sufyan Ats-Tsauri fatwane nek ana wong dolim turu ora usah apa. Kalau eling bapak, riyen kan sering teng Sunan Bonang teng ngene Sunan Bonang Tuban. Ana preman-preman turu, ya ngono digugahi mbek wong-wong ben do tangi wae subuh jare bapak ora usah gugah. Malah nak turu ora iso apa-apa, wis ben turu wae. Tangi malah bulat. Itu ya ilmu tadi. Karena tadi Allah itu ngitung sebab. Kalau orang fasik tadi menjadi hidup karena kamu, maka kefasikan berikutnya Anda harus ikut tanggung. Apalagi orang ini punya track record nopo fasik. Sebarno ae. Tapi kira rasa mateni. Wis meneng. Pokoke aja muni terus anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan. Justru kita ini pro kemanusiaan karena kalau dia hidup akan menjadi begudal yang membahayakan manusia. Orang mau berpikir aneh-aneh. Soalnya itu lama, dewe buya ora usah dikei ngopi barno. Tapi nak sing terkenal fasik kalau guys, terkenal fasik ma'ruf bukan. Tapi kalau iso fasik iso ora ada kemungkinan baik ndak ya kayak ngombe. Kayak ngombe ngono ora sadar kayak syarat. Awas nak fasik meneh. Dan memang angel ya masalah fikih yang mirip-mirip seperti itu memang angel ya karena nopo kayak iya kayak enggak gitu. Apalagi kayak kasus anak Al-Azhar tadi itu. Yang ngomong ibunya, saya tidak kuat kalau bayar segitu. Lah terus putih Bu dicoplok napa mboten iki terserah jenengan Dik kula pun mboten saged mikir. Bareng mahasiswane do ditakoki mbek dokter ini gimana ini? Mboten ngertos Dok, bareng kula pikire riyen terus do delik. Kangen-kangen kok pinter solusine niku. Badhe kula tiru niku kula ana problem ora iso jawab ngene kok. Solusine kene apa? Delik. Nggih mboten masalah, yang penting ilmu nih. Mereka penting karo ilmu. Nak terlibat nyoplok berarti terlibat pembunuh. Angel panjang nak bab ngoten niku angel. Wis. Mulane saniki alhamdulillah wonten GPS, wonten macam-macam. Setidaknya enggak ada beban ketika ana infus terus-menerus mergo dijamin GPS.
Dan nganti mati kan gak apa-apa ditanggung. Lan kula sering digugat kiai-kiai, cara jenengan GPS itu halal tak haram? Karena akadnya itu gak jelas, huruf. MUI kan tahu fatwa haram. Iya toh nggih. Terus sesuai dicabut mergo akate terus GPS ngangkatno semua yang urun berarti membantu yang enggak mampu. Sing urun diniati sedekah. Jadi ora perlu arep-arep aku bayar terus gak tau loro, kenaan sing loro. Loro kok kepengin. Tapi wong saiki pinter-pinter, bareng anake loro lagi daftar GPS. Mun agak loro ya ora. Nah cara kula mboten haram lah. Cara kula nek jenengan mampu ya derek mawon. Niati sedekah nek kira loro ya niat sedekah, nek kowe loro ya tau nganggo wong tapi barangmu ya dienggo. Wah, tapi fatwa MUI cara kula nggih benar ya. Cara kula memang harus dikatakan haram. Tapi kalau semuanya niat menyumbang negara atau saudaranya yang membutuhkan maka hukumnya halal. Jadi intinya itu mbok ngomongno halal wae. Tapi masalahnya wong sing medhit itu ya akeh. Jadi kadang-kadang malah alup-alup wis bayar suwi kok gak loro-loro. Jadi rugi. Sehat kok napa? Memang niku jadi masalah. Tapi cara kula baru kayak GPS itu gak ada kekhawatiran mau info sopok barang dulu. Kalau kan mergo kan gak khawatir lama kan karena ada yang nopo nanggung. Sama setuju GPS mboten? Setuju mawon ki gampang nggih. Maksudnya setuju itu udah harus terus melok GPS, penting aja muni haram. Dulu kan pernah difatwakan muni haram, kemudian dicabut fatwa itu. Karena di GPS akadnya dibenahin yaitu akadnya bukan ijarah atau bukan bek akan mendapat fasilitas kesehatan, tapi kalau niat nopo sedekah. Sehingga kalau kita tidak pakai, biar dipakai saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita yang pakai, kita menerima sedekahnya saudara kita. Paham ya? Artinya dilatih seperti itu. Kita sebagai bangsa dilatih seperti itu, saling mengikhlaskan, saling meridhokan. Meskipun ya kadang hakikatnya tidak fair. Tadi Anda urun sudah 10 tahun nggak pernah sakit, ono sing melok GPS lagi 1 bulan. Loro gak mari-mari. Berarti ini kan habis banyak. Kue ora tau enggak? Ya, tapi nek kue rugi kan lucu toh, sehat kok getun. Paham ya, tadi cara kula ora usah napa, ora usah berlebihan, nggih biasa mawon. Jadi nak nyembah liyane Allah atau melakukan kesalahan disebut wa takhluquna ifka, kamu menciptakan kesalahan. Karena kesalahan tanpa diciptakan manusia tidak pernah terjadi. Karena hakikat kesalahan adalah tidak ada. Oh, okay. Fakta Tuhan 3 ada enggak? Enggak ada. Fakta berhala atau Lata Uzza Tuhan ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat kesalahan tidak pernah ada. Tapi yang melakukan kesalahan ada. Maka Allah menyebut wa takhluquna ifka, kamu yang bikin satu kesalahan. Yang harusnya kesalahan itu dalam hakikat tidak ada. Fatahu mongko golek sira kabeh ing dawahi ana ing kersane Allah rizqa ing rezeki utubu tekse golek sira kabeh. Innal ladina ta'buduna min dunillahi kula yamliku ora miliki sapa wong akeh laku maring sira kabeh rizqa ing rezeki lae diruna tekse ora kuwasa sapa wong akeh. Ayar zuku yang tong rezekeni sapa asnam kum ing sira kabeh. Pokoknya berhala atau siapa saja yang kamu tuhankan itu tidak bisa memberi rezeki. Fatahu mongko golek sira kabeh ing dawahi ing kersane Allah rizqa ing rezeki. Utubu tekse golek sira kabeh ing rizki minhu sanging Allah. Wa budu lan nyembah sira kabeh ing Allah, wasyukuru lan nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan tur jauna den balana sira kabeh. Wa entu kadipu lamun mendustakan sira kabeh tu kadipu tekse gorono sira kabeh ning ingsun ya ahla Makkah tahe penduduk Mekah. Di zaman iku kan penduduke Mekah wis dikhitobi di Mekah. Tapi hakikat khitab Quran nggih semua manusia ila yaumil kiamat. Mergi ahla Makkahnya di konteks saat itu, pada konteks saat itu tentu yang dikhitobi adalah ahli Mekah. Tapi Quran yang untuk semua ila yaumil qiyamah. Faqad kadzdzaba mongko teman-teman gorono sapa umamun pira-pira umat min qablikum sange sedurunge sira kabeh min qabli saking sedurunge ingsun. Wa ma al rasuli lan ora ana wajib ing atase rasul lan ora ana iku wajib ing atase rasul ilal balahu kecuali utawi nyampeno al mubinu kang jelas. Ya apapun penolakan mereka yang penting kita sudah menyampaikan. Ayil iblahu tegese nyampeno al bayinu kang jelas. Fiha tainil qissataini iku tetep ing dalam ikilah cerita loro. Cerita tentang Nabi Nuh Nabi Ibrahim tasliyatun. Utawi ngerem-ngerem utawa ngekeki nasihat sing ngayemno. Tasliyah nu maknane nasihat sing ngayemno lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala awalam yaro
kaifa yubdi'u Allahul khalqa. Subhanallah wa bihamdihi.